Kira-kira, beginilah gambarannya. Sebuah kesalahpahaman itu. ISIS, bajak laut, ormas baru, padahal itu cuma bendera One Piece. Tapi, beneran cuma anime atau ada pesan lebih dalam? Pertama-tama, buat kamu yang belum tahu, One Piece itu anime Jepang tentang bajak laut yang nyari harta karun legendaris. Mereka punya bendera khas, Jolly Roger, tengkorak, simbol bajak laut. Nah, bendera yang ramai dikibarin itu milik kru topi jerami. Tengkorak pakai topi jerami. Sederhana, tapi ngena. Simbol mimpi, kebebasan, dan tekad. Tapi masalahnya bukan di animenya, bro. Masalahnya, kenapa ada yang ngibarin itu di Indonesia kayak bendera negara sendiri? Orang ngerti soal anime, bro. Apalagi generasi yang HP-nia. Cuma buat buka WA dan YouTube dangdut jadulan gitu. Begitu lihat bendera tengkorak hitam, auto respect aja tuh. Di kepalanya mikir, dikiranya simbol ormas. Atau ini semacam kelompok aneh. Dikiranya nyembah setan. Boleh nggak sih ngibarin tuh bendera? Nah, ini bagian sensitif selama nggak ngibarin di kantor pemerintahan atau menggantikan bendera merah putih. Ya, nggak masalah. Tapi kalau sampai maksa ganti bendera negara pakai One Piece, ya siap-siap viral tuh, plus-nya diundang polisi. Lalu, secara sosial gimana? Harus peka. Jangan ngibarin di tengah kampung yang isinya orang-orang yang nggak ngerti konteks. Apalagi di kampung yang isinya cuman ada ki-aki dan nini-nini semua. Kampung janda juga nggak boleh. Karena yang dikhawatirkan bakalan betah sampai menetap jadi warga di situ, bro. Kalau mau, pasang di kamar lo aja. Atau pas event cosplay gitu. Dijamin bakal aman. Kesimpulannya gini. Kontroversi ini nunjukin sesuatu. Ada gap budaya antara generasi, terutama generasi muda yang tumbuh dengan anime, manga, internet, game, cemilan, ciki-cikian, wafer, gitu-gitulah. Bertemu generasi lama nih yang tumbuh dengan tafsir serius. Simbol-simbol kuno, konsumsi ubi rebus, mainan lato-lato, petak umpet, dan semacamnya lah. Bendera One Piece jadi simbol pertemuan dua dunia. Lucu juga sih, bendera dari dunia fiksi bisa bikin panas dunia nyata. Jadi, ngibarin bendera One Piece itu boleh gitu? Tentu boleh aja, asal bijak, titik. Ingat ya bro, bebas berekspresi itu penting. Tapi tanggung jawab sosial juga nggak kalah pentingnya tuh. Kalau lo mau jadi bajak laut, pastikan lo ngerti arti lautan yang lo hadapi. Gimana konsekuensi aturan kelautan? Lo harus ngerti, dan yang paling penting, jangan ganti bendera negara pakai topi jerami. Bahaya, nanti yang dateng bukan si Luffy, tapi Satpol Vivi sama Pulivi. Like, subscribe-nya. Ya bro, lanjut ngobrol aja di kolom komentar. See you next video.